Bagaimana cara memuji Allah? Allah tak pandang dia nabi, Allah tak pandang dia rasul, dia wali, dia kiai, hatta kita yang bodoh sama diberikan bimbingan oleh Allah cara memuji Allah dengan lidah alhamdulillah. Ini namanya Allah sudah pilihkan bahasa untuk kita memuji Allah. Nikmat Allah banyak, dan hamba kalau diberikan nikmat disuruh oleh Allah untuk diunjukin dapat ganjaran. Allah subhanahu wa ta'ala suka, demen bila hambanya dikasih nikmat diunjukin sama Allah. Saudara beli baju baru, pakai sholat, nih ya Rob, baju baru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Moga-moga memberikan rahmat oleh Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad yang menjadi nabi, dan atas keluarganya Nabi yang suci-suci, wa ashabihi, dan semua sahabat Nabi ajma'ina seluruhnya. Qala al-Qadhi Abu Syuja'in, berkata oleh Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani, nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad yang bangsa Isfahan, rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati akan Tuan Syekh oleh Allah ta'ala. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i. Telah meminta padaku oleh sebagian teman, moga-moga melindungi akan teman-teman kami oleh Allah ta'ala, meminta agar bahwa aku membuat akan kitab ringkasan di dalam ilmu fikih mengikuti atas madhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh. Moga-moga rahmatnya Allah ta'ala tercurah kepada Imam Syafi'i, dan moga-moga keridhaan Allah pun dicurahkan kepada Imam Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Matan Taqrib. Bila pertemuan yang lalu kita membahas bismillah dan segala aspek hukum membaca bismillah, lalu Tuan Musannif melanjutkan dengan tulisan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji. Kenapa alhamdu itu ada segala puji? Perlu diketahui saudara bahwa pujian itu ada 4. Pujian itu ada 4 macam pujian. Ada 4. Yang pertama namanya hamdun qadim liqadim, pujian Allah kepada zatnya sendiri. Itu namanya hamdun qadim liqadim. Allah memuji zatnya, seperti pada ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah
yang telah mengisrakan hambanya pada sebagian malam, secuil malam, dari Mekah Masjidil Haram ke Palestina Masjidil Aqsa. Itu namanya Allah memuji zatnya. Yang kedua namanya hamdun qadim li hadis, artinya pujian Allah kepada makhluknya. Seperti mana contohnya kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad yaitu benar-benar di atasnya akhlak yang agung. Kalau ada akhlak yang agung, Nabi paling atasnya. Ini namanya pujian Allah kepada makhluknya, hamdun qadim li hadis. Kemudian yang ketiga ada namanya hamdun hadis li hadis, hamdun hadis li qadim gitu. Yang ketiga hamdun hadis li qadim, yakni pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada Allah. Seperti kita kata alhamdulillah, habis makan, segala puji bagi Allah. Itu namanya pujian kita makhluk kepada Allah. Keempat, hamdun hadis li hadis, pujian makhluk kepada sesama makhluk. Pujian makhluk kepada sesama makhluk. Seperti kita memuji itu orang rajin baca Quran. Si Zaid rajin baca Quran. Tuh memuji kita ama Zaid. Kita makhluk, si Zaid juga makhluk. Ini pujian empat inilah yang menjadikan alhamdu ada kalimat segala. Yang menjadikan ada kalimat alhamdu ada tambahan kata segala. Jadi segala puji dari empat model pujian. Apakah memujinya Allah amadzatnya, apakah memujinya Allah kepada makhluknya, ataukah memujinya makhluk kepada Allah, ataukah makhluk muji sesama makhluk, pada akhirnya alhamdulillah. Pujian itu pada hakikatnya punya Allah. Yang berhak dipuji hanya Allah. Lalu apa pujian itu, saudara? Hamd itu apa? Ada dua pengertian. Ada pengertian menurut etimologi, ada pengertian menurut terminologi agama. Yang namanya hamd itu, saudara, secara bahasa artinya as-sana'u ala Allah ta'ala bil kalami ala jihati ta'zim li ajli jamilin ikhtiyariyin. Yang namanya pujian itu hamd adalah sanjungan kepada Allah dengan ucapan atas cara penghormatan, bukan penghinaan. Lantaran ada keindahan, ada kebaikan yang diupayakan. Itu namanya pujian. Seperti mana kita makan, habis makan kenyang, maka kita ucap alhamdulillah.
Itu maknanya pujian kita sama Allah pakai ngomong atas penghormatan. Artinya bukan menghina nyinyir, bukan, emang makasih atas kebaikan Allah yang kita upayakan. Makan tuh yang ngerjain makan kita, tapi kalau ganteng bukan kita yang buat. Kulitnya warnanya putih buatan kita, bukan kita, nggak ada upaya. Mancungnya hidung, namanya nikmat idtirari, jamil idtirari, keindahan, kebaikan yang di luar kendali kita. Tapi yang namanya pujian, sanjungan lewat lidah kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan, itu yang disebut namanya pujian secara bahasa. Namun saudara, yang namanya pujian di dalam terminologi agama adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman. Yang namanya pujian dalam terminologi agama adalah satu tindakan ekspresi yang menunjukkan penghormatan setinggi-tingginya bagi yang memberikan nikmat, dengan sebab telah memberikan nikmat, baik kepada yang memuji memberikannya, ataukah memberikannya kepada orang lain, sama anaknya, sama temannya, sama saudaranya, sama tetangganya, begitu. Itu namanya pujian. Ekspresi ini bisa tiga, bisa lewat ucapan, tuh kalau bahasa ucapan doang, bisa lewat hati, ekspresi sanjungannya, bisa lewat anggota tubuh. Jadi yang namanya pujian dalam pandangan agama tidak mesti harus diucapin. Bisa saja hatinya senang dengan nikmat, bisa saja ketika mohon maaf dagang dia untung lalu memberi kepada orang sebagai wujud terima kasih, itu juga memuji namanya, memuji. Jadi memuji itu bisa lewat lidah, bisa lewat anggota tubuh, bisa saja lewat hati. Itu memuji. Begitu memuji. Artinya lewat hati, hatinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kepujian sehingga layak untuk dipuji Allah. Itu puji. Kayak begitu. Sehingga bila muncul sesudah kita tahu definisi pujian, udah tahu, kita udah tahu pembagian pujian, lalu apa rukun pujian tuh? Rukunnya. Pujian itu saudara, rukunnya ada 5. Rukun memuji. Ada namanya, satu namanya hamid, orang yang memuji. Tuh, namanya hamid, orang yang memuji. Kedua, ada namanya mahmud, zat yang dipuji, yaitu Allah yang memberikan nikmat, yang memberikan nikmat, namanya mahmud. Ketiga, mahmud bih,
Apa itu mahmud bih? Alat memujinya. Ekspresi pakai apa dia? Pakai ngomong gitu. Alhamdulillah. Pakai lidah. Itu namanya alat memuji. Mahmud bih itu alatnya pakai apa? Bisa lidah, bisa anggota tubuh, bisa hati. Gitu. Ada namanya mahmud alaih. Apa itu mahmud alaih? Nikmat. Nikmat yang diberikan. Nikmat. Kalau makan kita ucap alhamdulillah, yang memuji kita namanya hamid, yang dipuji Allah alhamdulilladzi at'amana, kan gitu. Yang dipuji Allah alatnya pakai mulut. Mahmud alaihnya alladzi at'amana, it'am, ngasih makan. Ada namanya disebut segat, redaksi. Apa redaksi yang diucapkan? Ya alhamdulillah. Tuh, kita udah tahu definisi pujian, kita udah tahu pembagian pujian ada 4, kita udah tahu rukun pujian. Dan karena kajian kita ini kajian fikih, lalu kita akan berbicara aspek hukum. Apa hukum memuji tuh? Memuji Allah tuh hukumnya ada berapa? Ada 4. Membaca alhamdulillah itu hukumnya ada berapa? Ada 4 hukumnya. Membaca alhamdulillah hukumnya ada 4. Yang pertama wajib. Kalau enggak baca dosa. Di mana tuh? Salat, khutbah Jumat, kudu memuji, mengrukun. Salat kudu baca Fatihah. Di antara rukun salat baca Fatihah. Di antara Fatihah itu ayatnya ada alhamdulillahirabbil alamin. Wajib baca itu. Enggak baca salatnya enggak sah. Wajib, rukun. Kedua, membaca alhamdu itu hukumnya sunat. Kapan? Kalau kita mau khutbah nikah, alhamdu. Biasanya juga alhamdulillahi nahmaduhu, itu sunat. Begitu. Kalau mau nikah begitu. Alhamdulillah. Ada yang pendek bismillah walhamdulillah. Jadi, yang penting muji, sunat. Seperti mana lagi? Mau doa. Kalau doa tuh jangan langsung ada alhamdu dulu. Kalau doa, jadi doa tuh kalau pengen manjur, alhamdu, solawat, titik-titik, solawat, alhamdu, dah manjur. Titik-titiknya apa? Duit. Ya pakai dah itu yang hajat ente begitu. Pokoknya alhamdu, solawat, titik-titik, solawat, alhamdu, begitu. Jadi baca alhamdunya itu sunat, begitu sunat. Mana lagi? Habis makan, habis minum. Bahkan kalau saudara pengen sehat terus, ada ajarannya, biar kita jangan fisiknya lemah, biar nggak kena stroke, nggak kena darah tinggi, macam-macam. Jadi kalau minum bismillah, habis minum alhamdulillah, jangan ditinggal makan, begitu. Jadi ibarat minum, ini bukan aus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ngasih contoh. Setelah sorry mau itu jadi baperan sayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setiap teguh. Pokoknya jangan tinggal itu. Itu mau, mohon maaf orang kata ini mengandung asam urat, kagak bakalan. Kagak bakalan. Ini darah tinggi, enggak bakalan. Begitu, enggak bakalan. Enggak bakalan jadi penyakit. Kalau yang udah kena, apanya? Yang udah kena
Sabar, sabar, sabar. Nanti ada pertanyaannya. Kalau saya jawab itu kepanjangan saja. Saya jawab nanti aja. Oh nanti aja. Baik, sabar. Dicatat dulu. Dicatat dulu. Nanti diterangin. So kalau ini nantinya nggak kelar-kelar ini. Baik. Begitu. Banyak begitu. Kayak kita mau ngaji, baca alhamdulillah. Jangan enggak. Mau ngaji kitab itu mengajar. Alhamdulillah, jangan ditinggal. Itu sunat, 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 begitu, sunat. Nutup dagangan, begitu, buka laci ngitung, udah alhamdulillah, alhamdulillah aja, begitu. Kalau untung, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kalau rugi, alhamdulillah ala kulli hal. Jangan lepas. Emang ini rumusnya. Alhamdulillah aja. Pokoknya begitu. Nih nutup laci, kita hitung. Oh hari ini rugi, alhamdulillah ala kulli hal. Oh hari ini untung, alhamdulillah ala kulli nikmah. Jangan lepas itu. Wah berkahnya luar biasa. Benar. Yang ketiga haram. Membaca alhamdulillah hukumnya haram. Kapan? Ketika kita gembira melakukan maksiat. Begitu, dia bisa tuh sedekah di atas panggung, apa tuh namanya ya? Oh iya nyawer, ini kayaknya pernah ini bisa tahu ini. Begitu tuh, begitu tuh, kita girang banget, udah duit kita habis ya alhamdulillah gitu. Tuh alhamdulillahnya dia haram. Atau orang habis minum arak begitu, alhamdulillah itu juga haram. Sebabnya melakukan maksiat, haram. Begitu tuh. Maksiat kok dia gembira, begitu, itu haram, begitu. Keempat, makruh, mengucapkan alhamdulillah, makruh, begitu. Di mana? Bila kita membaca alhamdulillah di tempat-tempat kotor, di WC, begitu, begitu, di tempat sampah. Pokoknya yang itu aja, yang kotor-kotor. Di tempat-tempat yang kotor itu hukumnya makruh. Pujian itu redaksinya bagaimana terserah. Apakah kayak kitab kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kitab kita tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu terserah. Yang mana aja, yang penting kita memuji. Namun yang paling tinggi pujian tuh bagaimana? Yang paling tinggi pujian tuh mengikuti pujian Nabi Adam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Boleh ente baca wa yukafi mazidah, boleh. Benar ada dua. Begitu. Nggak usah pakai hamdan syakirin, hamdan naimin, nggak usah. Udah ikuti ajaran yang Nabi ajarinnya aja. Begitu. Udah ikuti aja, kayak begitu. Ikuti. Itu paling tingginya pujian. Makanya di Wirdul Latif tuh ada Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Begitu. Alhamdulillah itu saudara hurufnya ada 8. Udah pernah ngitung belum? Udah percaya aja. Hitung. Ada berapa? Yang benar nih. Tasdid tuh sama dengan double. Ada berapa? Hah? Alhamdulillah hurufnya ada berapa? Alif, lam, ha, mim, dal 5. Lillah, lam, ha 8. Alhamdulillah hurufnya ada 8. Surga pintunya ada 8. Maka orang yang rajin membaca alhamdulillah, maka tuh orang bakal dipersilahkan oleh Allah
untuk masuk surga dari pintu mana saja. Yang 8, boleh pilih orang yang tukang muja-muji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, jangan kurang, banyakin alhamdulillah. Apa aja, orang musibah aja di dalamnya ada nikmat. Ada orang sakit, kalau orang tuh sakit Allah utus 3 malaikat. Kalau ada orang sakit mau dikasih sakit di kita, maka malaikat diutus sama Allah 3. Yang satu cabutin rasa di lidahnya, rasa, maka dikasih apa aja pahit. Orang sakit tuh kasih jeruk manis pahit, pisang pahit, apel pahit, nggak ada selera. Tapi kok makanan di rumah sakit kok habis? Yang nungguin. Bener nggak? Iya, bagus, supaya yang nungguin tidak sakit begitu. Jangan buruk sangka, jangan begitu. Kalau yang nungguin kagak makan juga kan sakit, makan aja begitu. Emang itu rezeki kita lewat yang sakit, rezeki yang nungguin begitu. Tuh, dicabut pertama rasa, kedua dicabut tenaganya dicabut. Maka orang sakit itu lemes, badannya lemes. Yang ketiganya dicabuti dosanya. Maka orang sakit itu diambilin dosanya. Kalau diambilin dosanya tuh nikmat apa ujian? Nikmat. Begitu, nikmat. Begitu orang dosanya dicabut. Namun bila kemudian yang sakit ini mau dikasih sembuh sama Allah, Allah suruh malaikat pertama balikin. Maka yang tadinya pahit rada manis, rada ada rasa mulai enak, sampai makan 5 piring namanya maruk, biarin aja baru sembuh. Begitu, bener nggak? Gitu, bener nggak? Gitu, kemarin nggak makan, biarin maruk. 2, dibalikin tenaganya, pelan-pelan mulai ada tenaga. Ini malaikat yang pegang dosa ini nih, ya Rob saya gimana? Buang aja ke laut, buang. Maka dosa diambilin orang sakit. Ada nikmat, maka alhamdulillah itu enggak boleh jangan enggak muji-muji Allah, jangan. Dari mana yai kita ini sampai kemudian muji-muji Allah subhanahu wa ta'ala, muji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yuhmad liyusiba bihi hamidahu wa ja'alal hamda li nafsihi dzikran wa li ibadihi dhukhran. Kata Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu demen, suka dipuji-puji. Allah demen sama hambanya yang tukang muji. Tujuannya agar Allah memberikan ganjaran pahala kepada sang yang memuji, kepada orang yang memuji. Dan Allah jadikan pujian itu zikir, pendekat kita dengan Allah. Kalau orang baca alhamdulillah makin dekat, dan buat hamba menjadi simpanan pahala yang besar. Banyakin alhamdulillah, alhamdulillah, udah alhamdulillah aja, banyakin. Jangan gak muji-muji, di balik segalanya ada nikmat. Maka kita dikasih mata 2 enggak 1, supaya jangan kayak Dajjal, 1 doang yang dilihat. Kudu bolak-balik kayak mata, jangan itu, biar kita enggak salah memandang hidup. Ada orang kaya raya, rumahnya tingkat 3, di sampingnya ada tempat buang sampah. Dia makanan yang malam gak habis, roti apa segala macam buang di situ.
Itu pagi-pagi dia lihat dari jendelanya, ada orang pengemis ngambilin makanan bekas dia makan semalam. Dia kata, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Makasih ya Allah, saya dijadikan orang kaya. Enggak makan kayak dia, makan bekas buangan orang. Dia memuji sama Allah, ada nikmat. Ternyata orang yang sakit itu, yang lagi ngambil nasi dari sampah itu, ngelihat ada mobil ambulan. Dia kata, nggak ngerasa susah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Makasih ya Allah, saya masih dikasih sehat walaupun miskin tuh, masih alhamdulillah sehat. Enggak kayak dia sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Begitu. Itu yang sakit waktu di IGD stroke, dia kata alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Makasih ya Allah atas nikmat ini. Enggak kayak yang baru lewat, kereta jenazah masih hidup walaupun stroke, alhamdulillah masih hidup. Enggak kayak dia mati. Jadi kita paham, yang tidak bisa membaca alhamdulillah itu orang mati. Jadi yang tidak bisa bersyukur itu orang mati. Yang mati itu orang yang tidak bisa bersyukur. Maka mata kita dua, jangan atu aja, udah alhamdulillah aja, alhamdulillah gitu. Kita punya anak bengal, pegel, nakal, alhamdulillah. Biar kata bengal punya anak, nggak kayak tetangga udah 15 tahun menikah belum punya anak, alhamdulillah. Yang menikah belum punya anak, ngedenger itu dia nggak kecewa, alhamdulillah. Walaupun belum punya anak udah punya bini, enggak kayak dia belum menikah, padahal 2025 bujangan ditembak mati. Bener nggak? Bener nggak? Orang berkeluarga ditembak, ya mati juga kalau ditembak mah, nggak bujangan doang. Bener nggak? Begitu. Kalau ditembak mati, tembak ya kan. Begitu. Jadi alhamdulillah dalam hidup. Maka timbul pertanyaan, kata ulama, tinggian mana orang mengucap alhamdulillahkah atau membaca la ilaha illallah? Tinggian mana antara la ilaha illallah ama alhamdulillah? Kata ulama, tinggian alhamdulillah dibanding kita sering-sering mengucap la ilaha illallah. Dari mana? Dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah kutiba lahu 20 hasanah wa hutta anhu 20 sayyi'ah. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah, sekali baca Allah tulis 20 ganjaran. Sekali baca 20 kebaikan. Allah ampuni 20 dosa. Sekali baca la ilaha illallah. Tapi kata Nabi, wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin kutiba lahu 30 hasanah wa hutta anhu 30 sayyi'ah. Siapa yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu bukan la ilaha illallah, Allah tuliskan 30 ganjaran. Allah ampuni 30 dosa. 30 dosa.
Jadi 20 sama 30 banyakan mana? 30. Jadi tinggian alhamdulillah apa la ilaha illallah? Alhamdulillah. Banyakin baca alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah aja. Menghilangkan keluhan dalam hidup. Jangan banyak mengeluh. Begitu. Gitu. Enggak semenggah banget nih mau pilgub nih, enggak semenggah. Jangan, alhamdulillah aja. Itu mau pakai enggak semenggah. Apa sih semenggah itu ya? Saya sering dengar tuh cerita itu. Ya enggak semangat, enggak semangat. Udah semangat aja, alhamdulillah, jangan mengeluh. Udah yang terbaik, udah begitu dari Allah. Cukup. Udah. Alhamdulillah. Ada juga ulama yang mengatakan tinggian la ilaha illallah. Sebab apa? Miftahul jannah la ilaha illallah, begitu. Ada tuh ulama. Jadi alhamdulillah. Jadi pujian model apa saja itu semuanya berpulang kepada Allah. Lalu apa alasannya Tuan pengarang kitab kita Abu Suja menuliskan alhamdulillahirabbil alamin? Satu, mengikuti petunjuk Al-Quran. Di Al-Quran itu habis bismillah, alhamdulillah, dan alhamdulillahnya di Al-Quran alhamdulillahirabbil, diikuti oleh pengarang kitab kita. Kedua, mengamalkan hadis Nabi yang ada di dalam Sunan Abi Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fahuwa aqta'. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah maka kurang barakah. Maka tuan musannif kita sesudah bismillah sebagai ibtidah hakiki dilanjutkan dengan alhamdulillah sebagai ibtida idhafi di dalam rangka mengamalkan ajaran yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah itu begitu. Memuji Allah. Ini tuan musannif ini dapat nikmat ngarang kitab. Ini ngarang kitab ini nikmat besar dari Allah. Maka beliau pun mengawali kitabnya sesudah bismillah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Rabbul alamin? Rabb itu maknanya pemilik, penolong. Banyak mana Rabb? Yang merajai, yang memiliki alam semesta. Ini semua alam ini milik Allah. Jadi segalanya kalau diberikan nama kita adalah nikmat dari Allah. Nikmat. Semuanya nikmat. Dan nikmat Allah itu banyak. Banyak. Sampai kita mau menghitung nggak bisa. Orang satu nikmat aja turunannya banyak. Turunannya kayak kita makan. Kenapa kalau kita makan tuh nggak boleh ada nasi yang terbuang? Sebab ini nasi ada orang yang masak, ada orang yang dagang beras, ada orang yang mau giling gabah, ada orang yang mau menjadi petani. Panjang betapa Allah muliakan kita lewat menundukkan banyak orang. Ada yang rela-rela jadi petani, ada yang rela-rela menjadi penggiling gabah, ada yang rela-rela dagang beras, ada yang rela-rela jadi pembantu masakin kita. Begitu. Dan akhirnya kita makan. Berapa orang yang Allah tundukkan untuk memuliakan kita, bukan sebutir nasinya, tapi penghormatan Allah kepada kita itu patut untuk kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil
Rabbil alamin, Rabbil alamin. Oleh karena nikmat-nikmat Allah menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk dipuji. Sementara nikmat itu begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang kita taklah mampu untuk memujinya, maka Allah kasih petunjuk kepada kita bagaimana cara memuji Allah. Allah tak pandang dia nabi, Allah tak pandang dia rasul, dia wali, dia kiai, hatta kita yang bodoh sama diberikan bimbingan oleh Allah cara memuji Allah dengan lidah alhamdulillah. Ini namanya Allah sudah pilihkan bahasa untuk kita memuji Allah. Nikmat Allah banyak, dan hamba kalau diberikan nikmat disuruh oleh Allah untuk diunjukin, dapat ganjaran. Kata Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yara athara ni'amihi li abdi. Allah subhanahu wa ta'ala suka, demen bila hambanya dikasih nikmat diunjukin sama Allah. Saudara beli baju baru, pakai sholat, nih ya Rob baju baru. Saudara punya sarung baru, pakai sholat, nih ya Rob nikmat, diunjukin sama Allah, diunjukin. Saudara punya duit, betulin rumah, betulin. Saya biar rumahnya kayak istana di IKN, boleh. Begitu, terserah Anda. Begitu, niatin sebagai syukur, dapat ganjaran. Kalau syukur, karena nunjukin sama Allah, bukan sama orang. Nggak pengen dipuji orang, tapi pengen terima kasih sama Allah. Jangan dikasih nikmat kelihatannya susah mulu. Jangan diunjukin sama Allah, enggak apa-apa, sebagai wujud syukur sama Allah. Di dalam surat Wad-Duha tuh, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, sebut-sebut makasih Allah, kau beri saya sehat, kau beri saya makasih Allah, bagus, puji Allah. Kebaikannya begitu banyak, kebaikannya begitu. Yang paling besar nikmat iman Islam. Begitu, kita jadi muslim, enggak kayak orang-orang jutaan duitnya pengen jadi muslim, kita kan enggak. Ini nikmat. Maka mengucap alhamdulillah harus menjadi syiar kita. Begitu, alhamdulillah, banyakin alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai di dalam ratib hadat, bismillah walhamdulillah, bismillah walhamdulillah, bismillah walhamdulillah, wal khairu wasyarru masyiatillah. Begitu, saking pentingnya alhamdulillah, memuji sama Allah. Nikmat saudara, nikmat. Kalau kita sering memuji-muji Allah, nanti kita bakal dipuji-puji oleh makhluk Allah. Kalau kita muji-muji Allah malas begitu, maka enggak dapat dipuji-puji orang, enggak bakal ditambahin nikmat. Jangan sampai salah. Itu mau orang ditanya, mau makan baca apa? Bismillah. Habis makan astagfirullah. Astagfirullah. Pak Yai waktu makan di restoran habis makan astagfirullah, itu mau bukan doa makan. Lihat bon. Lihat bon. Iya kan? Habis makan tetap bacaannya alhamdulillah. Pokoknya jangan ditinggal. Bismillah, alhamdulillah. Pokoknya saudara apa aja, sampai kita bangun tidur Allah suruh alhamdulillah. Kalau saya lebih senang membahasakan bahasa kita, begitu lebih gampang. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana walin nusyur, begitu. Bahasa Arab kadang kita nggak ngerti, yang enak pakai bahasa kita. Makasih ya Allah, kau udah membuat mata ini melek, padahal kau kalau mau meremin terus bisa.
Tapi saking sayangnya engkau, padahal hari-hari saya ini banyak dosa mulu, tapi masih saja diberi kesempatan melek untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Makasih ya Allah. Itu bahasa Arabnya alhamdulillah di ahyana ba'da ma tunsa. Itu kudu dibaca. Kayak begitu. Begitu. Itu bangun tidur langsung loncat aja bikin kopi aja. Alhamdulillah dulu, alhamdulillah. Dan ini yai kita sebagai syukur bisa ngarang kitab, dan sunat di dalam ngarang kitab sesudah bismillah diteruskan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segini aja.